Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah lanamillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuki pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana alhamdulillah udah hampir semua memegang bukunya. Maka bukalah bukunya halaman pertama, yaitu bab 1 semester 1 surah Al-Adiyah. Surah Al-Adiyah. Mari kita belajar surah Al-Adiyah. Kita buka halaman 4, yaitu ayo amati. Ayo amati. Gambar di atas yang pertama tentang orang-orang yang berfoya-foya dengan harta yang dimiliki mereka. Kemudian ada gambar tuan kerap yang dikenal cinta harta dan enggan berbagi kepada orang lain. Bagaimana pendapat kalian tentang kedua gambar itu? Bagaimana pendapat kalian tentang kedua gambar itu? Itu kalian tulis di buku tulis ya. Bagaimana menurut kalian tentang gambar kedua? A. Bacaan surah Al-Adiyah. Kita sekarang masuki bacaan surah Al-Adiyah. Setelah mengamati gambar pengantar, kali ini kita akan belajar tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait ancaman bagi manusia yang tidak bersyukur, yaitu ingkar dengan nikmat yang diberikan dan cinta harta dengan berlebihan. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Adiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Yang artinya adalah, dengarkan terlebih dulu Bapak atau Ibu guru membaca ayat tersebut ya. Surah Al-Adiyah termasuk surah Makkiyah. Jadi surah Al-Adiyah itu termasuk surah Makkiyah. Berarti turun ketika Nabi sebelum hijrah ya. Ketika Nabi sebelum hijrah. Termasuk surah Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah. Jadi ketika Nabi berada di kota Mekah. Madaniyah berarti diturunkan di kota Madinah, yang mana Nabi ketika itu berada di Madinah. Nama surah yang diturunkan setelah surah Al-Asyr ini diambil dari ayat pertama yang berarti kuda perang. Dalam Al-Quran, surah Al-Adiyah merupakan surat urutan ke-100. Jadi dalam Al-Quran, surah Al-Adiyah merupakan surah urutan ke-100. Usai membaca sekilas terkait surah Al-Adiyah, coba tirukan guru membaca secara berulang-ulang, ayat demi ayat dengan keras dan bersama-sama. Jadi
Mari kita baca bareng-bareng. Saya dulu, baru kalian ikuti. Ya. Lihat makhrajul hurufnya. Jangan lupa. Jadi keluar bagaimana yang ain dan a, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fatharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbih lakanud. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'shira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, jadi kalian tiru ya. Kalian baca. Nah, tugas kalian pada hari ini adalah apa? Kalian membaca surah Al-Adiyah. Ya, surah Al-Adiyah. Kalau bisa dihafal ya. Nggak usah lihat buku. Jadi kalian baca, bikin video, tugas kalian surah Al-Adiyah. Saya mau mengetahui bagaimana makhrajul hurufnya dan bagaimana bacaannya. Dengarkan terlebih dulu Bapak atau Ibu guru membaca surah Al-Adiyah, termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Nama surah yang diturunkan setelah surah Al-Asr ini diambil dari ayat pertama yang berarti kuda perang. Dalam Al-Quran, surah Al-Adiyah merupakan surah urutan ke-100. Usai membaca sekilas terkait surah Al-Adiyah, coba tirukan guru membaca secara berulang-ulang, ayat demi ayat, dengan keras dan bersama-sama. Jadi, kalian baca ya. Kalian baca. Jadi saya dulu, barukah kalian ya. Wal 'adiyati dabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbih lakanud. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'shira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, jadi berulang-ulang ya. Berulang, kalian latihan bagaimana cara menyebutnya, mengucapnya, dan makhrajul hurufnya. Jangan sampai ain dibaca a. Yang namanya sa ya, titik 3 sa baca sa. Jangan ya. Tidak harus yang benar. Kalau sa titik 3 berarti bacaannya itu lidahnya digigit sa. Nah, jangan sa ya. Salah. Nah, yang kedua adalah terjemah surah Al-Adiyah. Tadi tugas kalian ya adalah bikin video penghafalan atau pembacaan surah Al-Adiyah. Nah, yang kedua, terjemah surah Al-Adiyah. Usai menirukan bacaan guru, coba terus ulangi hingga lancar ya. Kemudian lihat arti perkata setiap kalimat dalam surah Al-Adiyah dan terjemahan surah Al-Adiyah berikut. Nah, jadi terjemahannya satu persatu ya.
wal adiyah, demi kuda, demi perang yang berlari kencang, wal adiyati dhabaha, dengan terengah-engah, wal adiyati dhabaha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, wal muriyati, dan kuda yang memercikan, qadha, bunga api, wal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api. Nah, ini satu persatu tuh diartikan ya, detail. Jadi satu persatu, satu kalimat diartikan ya. Tapi tugas kalian adalah membuat video dengan pembacaan atau penghafalan lah ya, dihafal kalau bisa surah Al-Adiyah, lalu kalian ucapkan dengan benar ya. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api, wal mughirati subha, dan yang menyerang pada waktu subuh, fatharna bihi naq'a, sehingga dia menerbangkan dengannya debu, wasatna, lalu ia menyerbu ke tengah, bihi, dengannya, jam'a, kumpulan musuh-musuh. Innal insana, sungguhnya manusia, lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanut, sangat ingkar. Wa innahu, dan sungguhnya dia, ala dzalika, atas demikian itu, la syahid, benar-benar menyaksikan. Wa innahu, dan sungguhnya dia, lihubbil khairi, kecintaannya terhadap harta, la syadid, sungguh sangat. Wa innahu lihubbil khairi la syadid, dan sungguhnya dia, kecintaannya terhadap harta sungguh sangat. Afala ya'lamu, maka apakah dia tidak mengetahui, idza bu'asyira, apabila dibangkitkan, ma fil kubur, apa yang di dalam kubur, wa hussila, dan dilahirkan, ma fis sudur, apa yang di dalam dada. Inna rabbahum, sungguhnya Tuhan mereka, bihim, pada mereka, yauma idzi, pada hari itu, la khabir, maha teliti. Jadi Allah pada saat itu ketika dibangkitkan di dalam kubur ya, jadi yang mana pada mahsyar dikumpulkan, bahwasanya diteliti ya, diteliti. Jadi ada hari bangkit ya. Dalam ayat tersebut berarti menerangkan bahwasanya kelak akan ada hari pembangkitan ya. Ketika semua manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah, pada hari itulah dibangkitkan semua ya. Dibangkitkan semua. Sungguh dahsyat ya, pada hari itu sungguh dahsyat ya. Semoga kita digolongkan bersama golongan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi dalam surah ini menerangkan bahwasannya kelak orang yang ingkar ya, dalam segi hal apapun, yang cinta dunia ya, jadi kelak nanti dia akan dipertanggungjawabkan, akan dihisab ya, ketika dia dibangkitkan dalam kubur. Jadi dalam hisab, jadi teliti benar-benar ya. Allah sangat teliti benar-benar, nggak mungkin ada yang salah, pasti udah benar ya. Jadi tugas kalian pada hari ini sekali lagi adalah membuat video ya, surah Al-Adiyah. Mau dihafal atau mau dibaca saja nggak apa-apa, dibaca saja, tapi lebih baik dihafal karena sedikit saja ini ya. Lalu lihat di halaman 9-nya, aku bisa. Nah, contreng tuh kalau kita hafal ya hafal, kalau belum contreng ya. Kalau bisa hafal berarti hafal, belum. Nah, jadi kalian contreng ya. Ulang-ulang aja, wal adiyati dhabha,
fal muriyati qadha fal mughirati subha fatharna bihi naf'a wasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'shira ma fil qubur wa usila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Gitu ya. Jadi hafalin, tetap hafalin kalau bisa ya, bikin video. Lanjut, kandungan surah Al-Adiyah ya, kandungan surah Al-Adiyah. Usai mengetahui bacaan dan arti surah Al-Adiyah, maka yang tidak kalah penting adalah mengetahui setelah memahami kandungan surah Al-Adiyah, sehingga bisa meyakini dan menerapkan apa yang dianjurkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kandungan surah Al-Adiyah. Yang pertama adalah dalam surah Al-Adiyah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Tidak boleh kita yang namanya ketika diberikan nikmat kita ingkar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi harus mensyukuri segala apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah, dua, selain itu ada pada dasarnya manusia juga sangat cinta harta dan duniawi. Pada dasarnya manusia cinta dengan harta dan duniawi. Jadi harus pada dasarnya manusia itu cinta harta dan duniawi, tapi dengan segi hal harus dibarengi dengan akhiratnya juga. Jangan sampai kita mencari dunia saja akhiratnya tidak. Itu salah ya, itu salah. Jangan sampai. Dunia damimah, kalau kata Imam Haddad, Imam Abdullah Haddad, dunia damimah. Jadi dunia itu tercela ya, dunia itu tercela. Jadi kalau kita cinta dengan dunia pasti bakalan tercela lah ya. Kalau kita cinta akhirat, kalau kita pengen dunia itu ikut pada kita, apa kata Imam Syafi'i, man kana yu'mi man aroda dunia alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang ingin dunia maka melalui dengan ilmu. Man aroda akhirat alaihi bil ilmi. Jadi hendaknya mau akhirat dengan ilmu. Wa man aroda huma alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang ingin kedua-duanya dunia dan akhirat melalui dasar dengan ilmu. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita emang manusiawi ya, kita dengan harta dan dunia ya dasari dengan ilmu agar apa, kelak dunia itu tidak membahayakan kita ya, harta itu tidak membahayakan kita. Tiga, karena kufur nikmat dan cinta harta ini pula seringkali manusia lupa bersyukur baik secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah maupun secara tindakan dengan berbagi. Jadi lupa tuh kalau dikasih nikmatan enggak mengucap alhamdulillah atau tidak berbagi ya. Yang sudah dijelaskan bahwasanya berbagi itu kita bukan mengurangi rezeki kita, tapi nambah ya. Baliyazat anfik ma fil jaib ya tika ma fil ghaib. Jadi barang siapa keluarkanlah ya, keluarkanlah apa yang di kantongmu, kelak akan datang yang tidak terduga. Sebenarnya kalau kita percaya bahwasanya dalam berbagi itu kelak akan kembali kepada diri kita juga. Yang keempat, melalui surah Al-Adiyah ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan tentang hari pembalasan. Saat ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Teliti akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur nikmat dan cinta harta berlebih. Ya, apa yang tadi udah bilang, in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang ingkar, maka Allah akan azab Allah sangat pedih ya. Sekian dari saya pelajaran kita pada hari ini. Maka tugas kalian dalam Al-Qur'an di sini adalah menghafal atau membaca ya
surah Al-Adiyah, membuat video. Lebih baiknya menghafal buat diri kalian juga Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.